Jauh sebelum nama para gangster ibu kota seperti John Kay, Basri Sangaji, dan Hercules berkibar, orang inilah yang menjadi perintis bisnis penagihan utang. Lelaki itu bernama Johnny Sembiring, mantan penjahat kelas kakap yang disegani di dunia hitam di Jakarta. Sebelum membuka perusahaan jasa penagihan utang pada tahun 90-an, Johnny telah malang melintang di dunia kriminal sejak tahun 60-an. Berbagai aksi perampokan, pembobolan, hingga beberapa kali kabur dari penjara menabalkan dirinya sebagai penjahat besar. Kamratnya dalam dunia hitam juga tidak main-main. Kusni Kasdut, Bir Ali, dan Hengki Tupanwail, para perompak legendaris Indonesia, adalah konco-konconya. Keganasan mereka di dunia hitam cukup menggentarkan. Kusni Kasdut berhasil merampok emas Museum Nasional. Bir Ali merampok bank dan perusahaan Belanda. Sementara Hengki Tupanwail merampok Bank Nusantara. Tapi ada satu perbedaan Johnny Sembiring dengan para kamratnya itu. Johnny gemar membaca. Dia kutu buku. Johnny juga dikenal sebagai seorang poliglot. Dia mahir dalam berbagai bahasa, termasuk Inggris, Belanda, Jerman, Mandarin, Jawa, Sunda, dan Tapanuli. Sosok Johnny Sembiring memang sangat menonjol. Dia dikenal sebagai preman yang cerdas. Dia bahkan pernah berhasil memanipulasi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1960-an dengan tujuan untuk memperoleh uang melalui situasi politik yang tegang antara Indonesia dan Malaysia saat itu. Ketika itu, Bung Karno sedang mengkampanyekan Ganyang Malaysia. Bahkan Johnny juga pernah menggasak dana terkait pampasan perang Jepang dengan melakukan penipuan di Bandung. Jepang yang sempat menjajah negeri ini harus mengganti rugi akibat pendudukannya. Ganti rugi yang diberikan tidak cuma uang, sebagian berupa pupuk yang masuk ke Tanjung Priok dan dibawa ke Jawa Barat. Padi Sentra, perusahaan yang melakukan distribusi pupuk dari Jakarta ke Bandung, itu pun didekati oleh Johnny. Surat-surat terkait tagihan pengangkutan fiktif kepada Padi Sentra pun disiapkan. Johnny berhasil mempengaruhi seorang pejabat penting di sana. Pembobolan tersebut berlangsung berulang-ulang dan melibatkan sejumlah kelompok lain, hingga akhirnya aksi tipu-tipu itu pun terbongkar. Dari hasil tipu-tipu itu, Johnny mampu menjebol dana distribusi pupuk hingga 32 juta rupiah, angka yang sangat fantastis pada masa itu. Dia akhirnya buron dan dicokok polisi hingga dipenjara di Nusa Kambangan. Rekam jejak Johnny di dunia perbanditan memang istimewa. Dia berhasil kabur dari penjara yang terkenal paling ditakuti oleh para penjahat tersebut. Dia mengaku sakit hingga harus dirujuk ke fasilitas medis di luar Nusa Kambangan. Lalu dia pun kabur. Tahun 1983 terjadi pembunuhan terhadap Letnan Kolonel Penerbang Stephen Adam, seorang perwira menengah angkatan udara. Johnny dituduh sebagai pelaku penembakan perwira penuntun di sekolah staf angkatan udara di Jakarta itu. Latar belakangnya adalah pertikaian antar sindikat narkotika yang melibatkan aparat keamanan. Kala itu, sang letkol yang disinyalir sebagai bandar narkoba menagih tunggakan bernilai puluhan juta rupiah kepada beberapa pengedar narkotik. Para pengedar ini mendapat barang dari Stephen dengan membayar secara cicil. Karena piutang tak juga dibayarkan, Stephen pun mengancam mereka. Para pengedar rupanya merasa lebih baik mendahului bertindak daripada didahului. Maka dia pun ditembak hingga tewas pada dini hari 29 Mei 1983. Pelaku mengarah kepada kelompok Robert dan Nico. Robert adalah tetangga Stephen yang membantu dan mengantarkan korban ke rumah sakit saat kejadian. Sedangkan Nico adalah seorang kapten polisi. Keduanya dituduh sebagai pengedar narkotik yang diancam oleh Stephen. Dalam sidang di Mahkamah Militer di Priangan, Bandung, dakwaan auditor militer menyebut Kapten Polisi Nikodemus terlibat dalam kasus kematian Stephen. Niko yang ketika itu menjadi kepala bagian operasi Polres Bogor telah meminjamkan sepucuk pistol kepada Johnny Sembiring yang kemudian digunakan untuk menembak korban. Auditor menuding Johnny bergabung dengan kelompok Robert dan Niko dan mengeksekusi Stephen dengan imbalan 10 juta rupiah. Niko kemudian dituntut 18 tahun penjara dan dipecat oleh Mahkamah Militer di Bandung.
Sementara Joni Sembiring melawan di pengadilan karena merasa tidak melakukan pembunuhan tersebut. Joni disebut menembak Stephen, padahal beberapa saksi mengklaim bahwa Joni berada di Jakarta bersama keluarganya saat kejadian. Sayangnya, jaksa malah lebih percaya pengakuan saksi lain yang menyatakan bahwa Joni lah yang menembak Stephen Adam. Otto Hasibuan dan Muhammad Assegaf yang menjadi pengacara Joni mempertanyakan kesaksian yang diajukan oleh jaksa, termasuk mengenai jarak tembak. Selain itu, Otto bersama Muhammad Assegaf terus mempertanyakan bukti yang disajikan oleh jaksa, hingga akhirnya kedua pengacara terkenal itu bisa membebaskan Joni dari tudingan jaksa yang bahkan menyebut menyetir pernyataan saksi. Dan akhirnya Joni dibebaskan oleh pengadilan karena memang tidak terbukti melakukan pembunuhan itu. Perjalanan hidup yang penuh kekerasan dan premanisme kemudian akhirnya membuat hatinya berubah. Joni memutuskan untuk bertobat dan mendirikan sebuah kantor konsultan di Kebon Sirih, Jakarta. Bisnis yang dia jalankan mencakup jasa konsultasi, penagihan hutang, dan mediasi dalam kasus wan prestasi atau hutang piutang. Tidak butuh waktu lama, bisnisnya kemudian berkembang pesat. Kantor konsultan Joni menjadi sangat diminati dan dicari oleh masyarakat ibu kota yang membutuhkan jasanya. Banyak pihak yang iri dengan kesuksesan bisnis yang dijalankannya. Bahkan para tokoh petinggi di tanah air pun merasa iri kepadanya. Karena bisnisnya sebagai penagih hutang, Joni Sembiring mendapat banyak musuh, terutama dari kalangan petinggi yang merasa terganggu oleh prakteknya. Mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Joni. Berurusan dengan Joni merupakan hal yang rumit. Dia dianggap sebagai salah satu pelopor profesi debt collector pada masa itu. Belum ada yang melakukan bisnis ini secara profesional pada waktu itu. Joni berpendapat bahwa bisnis yang ia jalani adalah sesuatu hal yang baik. Dia tidak menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya dan dengan bangga menyebut profesi penagih hutang adalah profesi yang mulia. Pada masa Orde Baru saat itu, tindakan ini dianggap sangat berani. Tidak mengherankan jika beberapa pihak merasa tersinggung dengan profesi yang diambilnya. Tahun 1994, tersiar kabar Joni Sembiring dihabisi oleh kelompok atau orang misterius. Majalah Sinar terbitan 5 September 1994 mewartakan kemungkinan Joni tewas akibat kekerasan benda tumpul. Ada kemungkinan tewasnya Joni akibat jantungnya tertusuk tulang rusuknya yang patah akibat dipopor oleh senjata. Karib Joni, seorang mantan preman bernama Edmund Ronald Hutahuruk, menduga kematian Joni akibat patahnya tulang leher. Membunuh dengan cara itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional. Tapi Kapolda Metro Jaya saat itu, Mayor Jenderal Polisi Hindarto, menduga pembunuh Joni adalah kelompok debt collector sendiri. Motifnya adalah persaingan antar geng kelompok debt collector itu sendiri. Dan sampai saat ini, misteri kematian si preman intelek ini tidak pernah terpecahkan.